Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Mawar Azahra, mahasiswi Ilmu Syarif Universitas Jakarta, program studi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kritik terjemahan yang ada pada teks berita kekerasan seksual dalam situs DW-Arabic. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kritik penerjemahan pada teks berita kekerasan rumah tangga menggunakan kerangka kritik Newmark. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Penerjemahan teks berita menjadi penting dalam era arus informasi global saat ini karena sangat berfungsi sebagai penyampaian fakta sekaligus membentuk opini publik lintas bahasa. Dalam konteks berita Arab tentang peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Jerman, akurasi makna dan objektivitas terjemahan harus dijaga agar informasi tidak menimbulkan bias. Penelitian ini menggunakan teori pattern Newmark untuk menilai bagaimana keseimbangan antara kesetiaan makna dan keterbacaan teks sasaran. Melalui analisis leksis, sintaksis, register, dan prosedur penerjemahan, kajian ini memberikan gambaran kualitas terjemahan serta alternatif perbaikan yang relevan. Lalu kita masuk pada kajian teori. Pattern Newmark mengklasifikasikan teks menjadi ekspresif, informatif, dan vokatif. Dengan berita termasuk teks informatif yang menuntut akurasi dan konsistensi dalam penyampaian fakta. Ia membedakan dua metode penerjemahan, yaitu semantic translation yang mempertahankan nuansa teks sumber dan communicative translation yang mengutamakan keterbacaan bagi pembaca. Dalam penerjemahan berita, metode komunikatif itu dianggap lebih relevan karena menekankan kejelasan dan kelencaran informasi. Newmark juga memperkenalkan berbagai prosedur penerjemahan seperti literal, transposition, modulation, dan cultural equivalent yang membantu menganalisis cara pengalihan unsur bahasa dan budaya. Lalu kita masuk kepada bahasa sumber. Berikut adalah bahasa sumber yang saya ambil dari situs DW-Arabic tentang berita kekerasan dalam rumah tangga. Azhara tahlilun ajrahu maktab syurotati binaiyah iltihadiyil almani anna adada dhahayal unfi al-munzili minal inasir tafa binisbati khamsah wa sittah mi'ah liyasila ila mi'ah wa samamuna alfan wa sab'umi'atin wa khamsata asyar dahiyatal amali wa fi amin alfin ishrina sanata wa ishrina balago adadu dahiyatil kal jaraim mi'ah wahidu wa sab'una alfan wa sittuna sab'un jarimah bihasabit tahlil alladhi a'lantuhu waziratul usrati wa syu'unil mar'ah yazarabas wa waziratud dakhiliyah nasifayazar wa naibu ra'is maktab syartah al-jinaiyah al-ittihadiyyi Misha il-Kurishtumar di Berlin Yaumis Sulasa, yang mana dalam bahasa sumber atau bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut. Analisis yang dilakukan oleh kantor kepolisian kriminal federal Jerman menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan meningkat sebesar 5,6% menjadi 180.715 korban pada tahun lalu. Pada tahun 2022, jumlah korban kejahatan tersebut mencapai 171.076 kasus menurut analisis yang diumumkan oleh Menteri Keluarga dan Urusan Perempuan Lisa Paus, Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser, dan Wakil Kepala Kantor Kepolisian Federal Michael Kretschmer di Berlin pada hari Selasa. Oke, kita masuk ke analisis teks sumber.
Pada teks sumber menggunakan gaya formal dan padat informasi dengan struktur kalimat panjang khas Britara. Pilihan leksis seperti al-an falamanzi lidahiyah dan irtafa menegaskan sifatnya yang objektif dan denotatif, meski terdapat penekanan konotatif pada frasa al-minal inas untuk menyoroti korban perempuan. Informasi yang disampaikan berfokus pada data resmi, sementara register teks bersifat formal dan institusional sesuai konteks pelaporan jurnalistik. Lalu kita masuk ke analisis teks sasaran. Pertama, nama pejabat Jerman salah ditransliterasi, yaitu pada Lia Zubaus harusnya Lisa Paus bukan Lisa Baus. Lalu yang kedua, kesalahan ini menurunkan akurasi karena menyangkut identitas tokoh publik. Yang ketiga, pergeseran leksikal kecil terjadi pada kata jarimah, yakni artinya adalah kasus dalam teks. Meskipun berterima, tapi bila dipilih kata kejadian atau kejahatan, itu akan lebih akurat secara semantik. Yang keempat, ada pada frasa minal inas, yang mana diterjemahkan menjadi terhadap perempuan. Ini sudah komunikatif, namun ada yang menjadi alternatif, yaitu menjadi korban perempuan, karena dapat lebih eksplisit mempertahankan fokus teks sasaran. Secara keseluruhan, teks sumber mempertahankan fungsi komunikatif dan keterbacaan dengan baik. Lalu di sini saya memunculkan atau menghadirkan penerjemahan alternatif. Analisis yang dilakukan oleh kantor kepolisian kriminal federal Jerman menunjukkan bahwa jumlah korban perempuan akibat kekerasan dalam rumah tangga meningkat sebesar 5,6% menjadi 180.715 korban pada tahun lalu. Pada tahun 2022, jumlah kejahatan tersebut mencapai 171,76 kasus. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keluarga dan Urusan Perempuan Lisa Paus, Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser, serta Wakil Kepala Kepolisian Kriminal Federal Michael Kretschmer dalam konferensi pers di Berlin pada hari Selasa. Alternatif ini memperbaiki peranan leksikal, menjaga akurasi identitas, serta meningkatkan kejelasan alat informasi. Lalu, kita sudah masuk pada kesimpulan. Terjemahan teks beta ini tergolong sangat komunikatif dengan gaya bahasa yang natural dan mudah dipahami oleh pembaca Indonesia. Mayoritas padanan leksikal sudah tepat dan struktur kalimat disesuaikan dengan pola jurnalistik bahasa Indonesia. Meski demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu kita perbaiki, terutama kesalahan penulisan nama pejabat, Lisa Paus, serta penyesuaian padanan jarimat agar lebih konsisten dengan konteks kriminal. Secara keseluruhan, terjemahan ini dapat dinilai baik dan akurat karena perbedaan minor untuk meningkatkan ketelitian data. Berikut adalah daftar pustaka atau jurnal-jurnal yang saya gunakan dalam menganalisis terjemahan.